Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziyad dari kelas I dengan NIM 2018 101110311572. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepailitan dan penundaan pembayaran. Yang pertama saya akan menjelaskan kepailitan. Pengertiannya yaitu kepailitan merupakan suatu proses di mana seseorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan niaga. Dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Kemudian ada syarat-syarat untuk kepailitan. Seorang debitur haruslah mempunyai lebih dari satu hutang. Yang kedua, permohonan pailit dimintakan oleh pihak yang diberikan kewenangan untuk itu. Ketiga, pernyataan pailit oleh pengadilan niaga. Dan yang terakhir, keempat, minimal satu hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Asas utama Undang-Undang Kepailitan, yaitu cepat, adil, terbuka, dan efektif. Langkah-langkah yang ada dalam kepailitan. Yang pertama, permohonan pailit. Yang kedua, keputusan pailit berkekuatan tetap. Yang ketiga, rapat verifikasi. Yang keempat, perdamaian. Yang kelima, homologasi akur. Yang keenam, insolvensi. Yang ketujuh, pemberesan atau liuidasi. Yang kedelapan, rehabilitasi. Yang kesembilan, kepailitan berakhir. Pengurutan harta pailit. Pengurusan harta pailit. Kurator atau pengampu ialah seorang atau suatu badan yang diserahi tugas untuk menggantikan atau mengurus kepentingan seorang atau badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator sesuai dengan tugas wewenangnya ada dalam pengurusan harta kekayaan pailit adalah sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak, yaitu melindungi pihak debitur dan pihak kepentingan para kreditur. Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator adalah yang pertama, perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit. Dan yang kedua, telah terdaftar pada Departemen Kehakiman sebagai kurator. Kewajiban kurator yang pertama secara umum adalah melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit. Yang kedua, membuat uraian mengenai harta pailit. Yang ketiga, mencocokkan piutang dan membuat daftar piutang. Yang keempat, melaksanakan pembayaran kepada kreditur dalam proses pemberesan. Yang kelima, melakukan tuntutan berdasarkan Pranata Hukum Ex Paulina. Yang keenam, membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah uang yang dijamin dengan barang agunan tersebut. Yang ketujuh, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas-tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Yang kedelapan, kewajiban menyampaikan laporan 3 bulanan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya. Kesembilan, kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban membayar utang diberikan kepada debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh hutang kepada debitur. Cara penundaan kepailitan. Cara penundaan kepailitan dapat ditempuh dengan mekanisme pengajuan perdamaian. Debitur pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur atau melakukan PKPU, yaitu penundaan kewajiban pembayaran utang. Akibat hukum dari PKPU. Yang pertama, debitur kehilangan kebebasan atas harta kekayaannya. Yang kedua, debitur tidak dapat dipaksa membayar hutang dan pelaksanaan eksekusi dapat ditangguhkan. Sitaan berakhir dan dapat diangkat. Yang keempat, perkara yang sedang berjalan ditangguhkan. Yang kelima, PKPU tidak berlaku bagi kreditur yang didahulukan. Lembaga kepailitan. Lembaga kepailitan merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama, kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan dapat bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur. Yang kedua,
Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Pihak yang dapat mengajukan kepailitan. Yang pertama, kejaksaan untuk kepentingan umum. Yang kedua, Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank. Yang ketiga, Badan Pengawas Pasar Modal atau BPPM dalam hal debitur adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Kemudian yang keempat, Menteri Keuangan dalam hal debitur adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau badan usaha milik negara yang berhak di bidang kepentingan publik. Pihak yang dapat dijatuhkan pilot. Yang pertama, orang perorangan. Yang kedua, perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum lainnya. Perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan yang berbadan hukum. Kemudian yang terakhir, harta warisan. Upaya hukum. Jika para pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi, dijabarkan dalam pasal 11 Undang-Undang Kepailitan yang mengemukakan. Yang pertama, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot adalah kasasi KMA. Yang kedua, kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan paling lambat 8 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pilot. Kemudian yang ketiga, permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pilot. Yang keempat, panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran. Berakhirnya kepailitan. Pembatalan oleh MA setelah adanya upaya hukum. Yang kedua, pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan. Yang pencabutan kepailitan atas usul kurator karena kekayaan debitur sangat tidak mencukupi untuk membayar utang. Kemudian yang keempat, pemberesan. Yang terakhir, perdamaian. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.